Nah, malaikat saudara diciptakan dari apa? Begitu. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya Al-Mujtabah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal penciptaan 3 makhluk: malaikat, jin dan manusia. Nabi bilang, khalaqallahul malaikata min nur. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta malaikat itu dari cahaya. Ini kayak cahaya lampu nih. Jadi cahaya itu halus saudara. Kita pegang, kan ada cahaya tuh tangan kita. Kita pegang enggak kena yang berasa tangan, saking halusnya. Maka malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Cahaya malaikat. Makanya orang tidak bisa, manusia biasa yang bukan pangkatnya Nabi, pengen ketemu wujud malaikat yang asli itu berat, bisa buta. Jangankan malaikat, petromak, ini ada petromak, sejam aja kita begini nih, kagak bisa lihat. Itu yang cahayanya dikit, apalagi malaikat. Maka orang tidak bisa untuk melihat wujud malaikat yang asli kecuali Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul malaikata min nurin wa khalaqal jinna min marijin min nar wa khalaqa adama mimma wusifa lakum. Telah mencipta oleh Allah akan para malaikat dari cahaya, dan Allah mencipta akan jin min marijin min nar, daripada bara nyala dari api. Wa khalaqa adama, dan Allah menciptakan akan Nabi Adam mimma wusifa lakum, dari tanah, yakni dari sesuatu yang telah disifatkan bagi kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, bila mana seorang mukallaf itu telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, maka konsekuensinya seorang rasul itu bersifat siddiq,
amanah, tabligh, fatanah, maka apa saja yang disampaikan oleh Rasul wajib kita imani, termasuk adanya malaikat-malaikat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, memiliki makhluk namanya malaikat, yang diantara fungsinya laksana penghubung antara Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan semua makhluknya, maka ada namanya malaikat. Malaikat ini kita wajib imani adalah makhluk Allah yang mulia. Kita wajib imani malaikat itu tidak ada sifat manusianya, enggak makan, enggak minum, enggak tidur, tidak menikah, tidak beranak binak, dan tidak ada keterangannya laki maupun juga perempuan. Sehingga kalaulah kita mengata malaikat itu perempuan, detik itu juga kafir, sebab mengada-ada apa yang Allah tidak jelaskan. Kalaulah kemudian kita mengata malaikat itu disifati laki-laki, maka tidak kafir, tapi berdosa besar. Sebab ada kalanya malaikat itu datang kepada Rasul berwujud manusia laki-laki, namun tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis menerangkan tentang jenis kelamin. Maka wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan mengeluarkan statement yang kita tidak tahu. Maka bila Allah tidak terangkan itu, maka kita tidak masuk pada wilayah itu di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, malaikat, saudara, diciptakan dari apa? Begitu. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya Al-Mujtabah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal penciptaan tiga makhluk: malaikat, jin, dan manusia. Nabi bilang, khalaqallahul malaikata min nur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta malaikat itu dari cahaya. Ini kayak cahaya lampu nih. Jadi cahaya itu halus, saudara. Kita pegang, kan ada cahaya tuh tangan kita. Kita pegang enggak kena, yang berasa tangan, saking halusnya. Maka malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Cahaya malaikat. Makanya orang tidak bisa, manusia biasa yang bukan pangkatnya Nabi, pengen ketemu wujud malaikat yang asli itu berat, bisa buta. Jangankan malaikat, petromak. Ini ada petromak, sejam aja kita begini nih, kagak bisa lihat. Itu yang cahayanya dikit, apalagi malaikat. Maka orang tidak bisa untuk melihat wujud malaikat yang asli.
kecuali Nabi. Karena itu di dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang saat Ibnu Abbas sepupunya minta pengen lihat wujud Jibril yang asli. Kata Nabi, ya Ibnu Abbas, lan yara khalqun illa amiya, lan yarahu khalqun illa amiya, illa an yakuna nabiyan. Satu makhluk pun manusia tidak akan bisa melihat malaikat Jibril yang asli kecuali dia bakalan buta, kecuali dia punya pangkat di mata Allah, pangkat Nabi, buta. Tapi Ibnu Abbas minta sama Rasulullah, enggak apa-apa dah, buta juga, yang penting saya bisa melihat malaikat. Tapi kalau boleh mohon Nabi, engkau kan doanya manjur, saya butanya kalau udah tua ya. Begitu. Iya. Ibnu Abbas, baik, kata Nabi, nanti tuanya buta. Maka ketika Ibnu Abbas usianya sudah 60 tahun buta, enggak kaget. Shadaqah Rasulullah, benar Nabi. Enggak lihat, mata mau melek tapi enggak lihat, udah tua. Begitu, begitu, enggak lihat. Ibnu Abbas sampai wafat enggak lihat, karena sesuai permintaannya, karena pengen lihat malaikat Jibril. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Allahumma salli ala Muhammad tentang akidah, saya lupa itu kitabnya, lan yaral basyaru malakan, tidak bisa manusia biasa melihat malaikat kecuali dia bakalan buta, sebagai bentuk karamah. Sebab kullu ma jaza lin nabiyyi mu'jizatan jaza lil waliyyi karamatan. Dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, bila sesuatu itu boleh terjadi pada seorang nabi sebagai mukjizat, maka bisa saja terjadi kepada seorang wali sebagai karamah. Sebagai karamah, bisa saja, bisa saja. Maka ketika ditanya, bisakah manusia melihat wujud malaikat yang asli bila pangkatnya wali? Bisa sebagai karamah, sebagaimana nabi sebagai mukjizat. Malaikat itu dicipta dari cahaya, dari cahaya. Sedangkan jin dari api. Jin dari api. Dari api. Ada yang nanya kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala an, seorang ulama besar pembangun madhab Hanafi, makamnya di Baghdad. Moga kita ada rezeki luas, kita ziarah ke Baghdad. Jadi ada di sana ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Abu Hanifah. Ada Imam Hasan Basri, ada Junaidi Al-Baghdadi, Abu Bakar Asyibli, Habib Al-Ajami, tokoh-tokoh sufi tua. Abu Hanifah ditanya, bila iblis
yang akhirnya menurunkan namanya jin, dicipta dari api. Dari api. Sedangkan neraka itu dari api juga. Apa iya waktu iblis dimasukin ke neraka akan tersiksa? Kan api, iblis api, lalu diceburin ke neraka yang nyata-nyata api juga. Ini kira-kira tersiksa enggak? Begitu. Kan api, ini ada api, siramin lagi api, bensin, tersiksa enggak tuh si api, disiksa di api, begitu. Maka kemudian kata Abu Hanifah, karena beliau orang alim, yang nanya langsung dikasih jawaban yang sangat cakep, langsung aja tangannya cepret aja, gampar. yang nanya ditabok sama Abu Hanifah. Kata itu yang nanya, bagaimana anda ini? Kan saya nanya, ngapa lu tabok gua? Begitu. Karenanya kata Abu Hanifah menjawab, tidaka jawabuh, itu jawabannya. Begitu. Jadi kan saya nanya ngapa digampar? Ya jawabannya itu. Kata Abu Hanifah, enggak paham juga nih orang. Begitu, cuman meringis lalu kan tangan gede banget, gampar. Kata Abu Hanifah, itu jawabannya. Lama-lama dia nyerah juga. Kata dia, jawaban bagaimana? Begini, lo ini manusia bukan? Ya manusialah, kata dia. Manusia dicipta dari mana? Dari tanah. Tanah? Iya. Ini tangan saya nih, dicipta dari mana? Tanah juga kan? Tuh, tanah kena tanah. Sakit enggak? Tanah kena tanah, penjepret. Kan tanah. Itu pipi juga dari tanah manusia, anak cucu Adam. Maka bila Allah menghendaki biar kata sama asalnya, tangan saya dari tanah, pipi ente dari tanah, meringis juga. Sama, biar kata iblis dari api, neraka dari api. Kalau kata Allah neraka tempat penyiksaan, tersiksa juga. Dia ngangguk-ngangguk tapi sambil meringis, kasih jawaban yang tepat. Itulah Abu Hanifah, hebat. Begitu cara jawab. Kata Abu Hanifah, enggak pakai begini, tampar aja, kan langsung meringis, udah bukti. Dibilang agak sakit, meringis tadi. Gitu. Itu padahal tanah ketemu tanah. Maka api, biar kata ketemu api, kalau kata Allah itu neraka tempat azab, tersiksa juga. Begitu. Jin disebut jin karena nggak kelihatan. Maka ada anak dalam perut disebut janin. Gitu, janin. Janin. Janin itu apa? Bayi yang nggak kelihatan, tapi ada. Ada. Kalau pakai USG kelihatan. Namanya disebut janin. Jin kalau berwujud jin nggak kelihatan, kecuali berwujud manusia. Begitu. Baru kelihatan. Begitu. Yang model mana jin manusia? Ada jin salimar,
Apaan? Jadi enggak kelihatan kalau jin. Jangan dicatat Ustaz. Jin enggak kelihatan. Jin ini bisa berbentuk dengan rupa-rupa yang jelek. Itu jin. Begitu. Yang jelek-jelek. Malaikatmu yang cakep-cakep. Jin. Jin ini kayak manusia, ditaklif oleh Allah, yakni wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib haji, dan seterusnya. Wajib ngaji, jin begitu, sama aja kayak manusia. Cuman bedanya kalau jin tuh dari berojol sudah langsung disuruh sholat. Ini jin lahir sekarang nih, lahir kan, Isa wajib sholat, kalau nggak sholat dosa. Jin gitu. Karena jin itu kayak ayam, baru lahir udah bisa jalan. Jin baru lahir, ayam tuh baru lahir udah bisa jalan. Jin begitu. Makanya akal udah ada, manusia lemah, nunggu baligh baru akalnya stabil. Itulah yang disebut mukallaf. Jin dari kecil udah ditaklif, wajib puasa, wajib wudu, biasa puasa Ramadan. Jin begitu, sama beranak bina, berumah tangga, begitu. Jin biasa kayak kita orang, jumlahnya banyak nih, begitu. Jin. Tapi serendah-rendahnya manusia, setinggi-tingginya jin, tetap masih muliaan manusia. Jin. Jadi manusia bengal, jin nurut, masih tinggian manusia yang bengal kalau dibandingin jin. Maka jin kalau dimintain tolong girang mintain tolong sama manusia, merasa terhormat ya. Itu jin. Jin dicipta kata Nabi dari api. Begitu. Jin ini kita jangan banyak mikirin tentang jin. Sebab apa? Jin juga nggak mikirin kita. Ngapa kita mikirin jin? Itu. Tapi Islam itu luas. Ulama tulis kitab-kitab tentang ahkamul jan. Seperti ada kitab namanya Ahkamul Marjan fi ahkamil jan, tentang jin dengan sepak terjang kehidupannya. Bolehkah kita menikah dengan jin? Ada khilaf dari ulama. Ada ulama bilang tidak sah, ada ulama bilang sah. Yang banyak bilang sah saja. Kalau kita nikah sama jin, nggak apa-apa, boleh. Ada film namanya Jaka Tarub. Jaka Tarub, nyolong pakaian bidadari, begitu enggak? Ini tuh tukang nonton film tahu, begitu. Itu jin. Boleh saja manusia nikah sama jin, nggak apa-apa, boleh. Tapi menurut saya jangan. Gitu, orang masih banyak kok cewek gitu nikah sama jin gitu, kecuali udah kehabisan. Kalau udah habisan baru dah, bener nggak? Sultan Hasanuddin, Sultan Banten pertama, salah satu istrinya ada jin, ada anaknya
Makamnya di belakang makam beliau, namanya Pangeran Aryadillah, ibunya jin. Begitu. Udah ziarah belum, Manur? Pangeran Aryadillah belakang Sultan Hasanuddin, dekat sawah. Begitu. Itu begitu. Pangeran Aryadillah. Itu begitu. Jin dari api. Lalu ada orang bertanya, jin ini bisa dijual belikan enggak? Tergantung. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bagaimana yang boleh dijual belikan? Yang mereknya Lea sama Levis. Bener gak? Dia oh di Tanah Abang, iya di Tanah Abang. Iya kagak lah, kagak. Ngapain jual beli jin? Begitu. Begitu. Jin. Adakah yang ditakuti sama jin? Ada. Apa? Tukang permak. Gitu. Hah? Iya. Begitu. Menerima permak jin. Ngeri dia. Takut diapain? Iya dipermak. Begitu saudara. Jin ini kembali dicipta dari api. Dari api. Jin. Ngaji sama. Banyak ulama yang murid-muridnya jin. Ulama besar Indonesia, Musnidud Dunya, gelarnya pakar sanad sedunia, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu banyak muridnya jin. Ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji fikih, jin ngaji. Orang wajib belajar akidah kalau pengen masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia ini yang ditaklif oleh Allah. Jin makanannya tulang, kita makan gak baca bismillah, itu jin. Begitu ikut setan tuh. Begitu tuh. Tidur sama bini gak baca bismillah, ya ikut jin tuh begitu. Makanya kenapa suruh banyak baca bismillah, biar jin enggak bantuin. Begitu. Wa khalaqa adama mimma wusifa lakum. Allah ciptakan Adam, maknanya manusia, dari yang sudah dijelaskan, yakni dari tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah, asal kita tuh Allahnya dari tanah. Tanah itu saudara sifatnya macam-macam. Tanah sifatnya macam-macam. Ada orang kelakuannya megelin, rese banget kelakuannya. Ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Asalnya dari tanah. Iya, karena rese ya. Begitu. Kalau ada yang kelakuannya rese-rese, patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Rese. Begitu. Bila ada orang pelin-pelan gaya hidupnya, enggak jejak gaya hidupnya, ini bisa jadi asalnya dari tanah urugan, labil ya. Yang kagak baik, kurang padat. Iya. Lah bagaimana dia naik motor boncengan dia sama temennya, udah kayak laki bini rapet. Oh, sampai masjid jaga jarak, pulang rapet lagi, pelin-pelan.
Kaya-kaya waktu naik motor ada Allah, di masjid kagak ada. Kayak begitu. Ini pelin-pelan patut diduga jangan-jangan asalnya dari tanah urukan. Sebab labil. Iya, labil. Kalau ada orang itu demennya ke mall mulu, ya Allah, shopping mulu, kaya-kaya asalnya dari Tanah Abang kayak gitu. Demennya belanja mulu, ya. Belanja mulu. Singkatnya hadis ini, yaitu bercanda, ndak ada itu di syarah hadisnya, kagak ada, itu kagak ada. Jadi kalau yang namanya malaikat dicipta dari cahaya, kalau dicipta namanya makhluk. Orang-orang yang tak mengenal agama sebutnya dewa. Dewa, begitu. Dewa sebutannya, dewa, begitu. Ada dewi, begitu. Kalau dewa yang bisa nyanyi, dewa 19. Malaikat dari cahaya dicipta, maknanya dicipta, maknanya makhluk. Tidak boleh kita menyembah malaikat, Roh Kudus, nggak boleh. Orang makhluk, jangan sampai makhluk nyembah makhluk. Itu namanya jeruk makan jeruk. Makhluk menyembahnya pencipta makhluk, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita percaya bahwa malaikat itu ada. Orang yang enggak percaya adanya malaikat jadi kafir. Di Quran tuh, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya orang beriman, Rasul itu percaya adanya Allah, adanya malaikat. Kalau enggak percaya kafir. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Tersesat jauh kalau enggak percaya adanya malaikat. Kita percaya, maka sebetulnya malaikat ini untuk apa? Itu ditugasi oleh Allah untuk ngabdi kita manusia. Malaikat itu tugasnya mengabdi kepada kita manusia. Jadi kita ini makhluk yang istimewa di mata Allah. Harus duduk pada duduk manusia. Makanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang ajarannya memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Itu begitu, biar manusia seutuhnya namanya. Maka malaikat ada namanya Raqib, ada atid, nyatet kita punya kebaikan, nyatet kita punya keburukan. Itu buat apa? Ngabdi sama kita, jadi aspri, asisten pribadi.
tanpa digaji sama kita, suruh nyatet. Kita ngaji dicatat, malam Selasa ngajinya di pojok nyender. Ada catatannya apa aja. Maka kita nggak perlu tuh pamer ria. Kenapa? Lah kan udah dicatat sama malaikat. Masa harus didongeng-dongengin juga? Kan begitu. Ngapain kita harus ria? Kan udah dicatat sama malaikat, nggak bakalan lupa. Maka nggak perlu kita ria. Begitu, ada catatannya. Disoting. Maka kita orang ini namanya artis. Artis itu kemana aja disoting sama wartawan, namanya Raqib Atid. Dibuatkan film yang bakal diputar di akhirat, dan di akhirat itu nggak ada lembaga sensor film, udah kagak ada, nggak ada. Jadi film itu utuh. Hah? Nggak ada editan, nggak ada. Edit udah nggak ada. Apa adanya. Makanya ada orang kaget di akhirat ketika film itu diputar. Itu siapa ya? Orang tuh ada kiai ngajar, ngangguk ngantuk. Ya siapa lagi, kan kita orangnya. Kan kita. Itu siapa dikaget? Kan filmnya ada, kagak dibuang di akhirat, kagak maka ada namanya dunia. Tempat apa? Evaluasi, editing. Inilah editing. Guntinglah film-film yang jelek dengan cara bertaubat. Taubat itu artinya menggunting gambar-gambar yang jelek supaya yang dirangkai yang bagus, sehingga menarik untuk dilihat. Jadi kita ini jadi film, hidupnya tenang, kan ada yang nyatet, ndak usah begitu. Jadi kita artis dimuliakan oleh Allah, ada begitu. Jejak digitalnya ada, enggak lepas, semuanya itu ada. Maka dari umur 15 tahun itulah sampai kita mati, semuanya dirangkai, dicatat. Begitu. Kalaulah orang itu tidur 8 jam dalam sehari, 8 jam, itu 8 jam itu sama dengan 1/3 hari, karena sehari semalam 24 jam dibagi 3 berarti kalau tidur 8 jam 1/3. Kalau ada orang tidur 8 jam, waktu dia mati umurnya 60 tahun, itu maknanya 20 tahun buat ngorok doang. Coba nonton orang tidur 20 tahun. Itu orangnya kita. Mau ngapa hidup? Dipotong 20 tahun buat tidur doang, sisa 40. Dipotong dari 40 umur balik 15 tahun, sisa 25. 25 ini nih banyak remeng-remengnya. Udah begitu ngaku ahli surga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh-jauh. Makanya wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu ya Rabb yang saya lebih harapkan dibanding ibadah kita. Dikit.
dikit. Maka kita dikasih waktu itu harus kita manfaatin. Waktu mahal, waktu mahal. Waktu itu kayak gunungan es, gunungan es. Yang namanya es biar menggunung dipakai habis, kagak dipakai habis. Itulah umur kita. Dipakai ngaji mati, enggak dipakai ngaji mati. Ujungnya habis-habis juga. Tinggal kita manfaatinnya. Manusia ini asalnya dari tanah. Wa khalaqa adama mimma wusifa lakum. Allah cipta manusia dari tanah. Dari tanah. Kita nih dari tanah dulu. Nabi Adam. Yang mampu itu bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, tapi Azrail. Waktu ngambil tanahnya. Waktu ngambil tanah untuk nyipta Nabi Adam, biar gampang nyipta kita manusia. Kata Allah, Jibril, kau ambil tanah, saya mencipta manusia. Adam tuh artinya saripati tanah, arti Adam tuh begitu. Jadi Jibril ambil tanah, buat apa ya Rob? Buat bikin manusia yang kalau dia ibadah surga, kalau enggak ibadah neraka. Kata Jibril, kalau begitu enggak usah. Kalau bakal enggak ibadah, ngapain dia? Jibril enggak bisa ngambilnya, karena Jibril kurang mau. Buang apa Allah nyiptain yang enggak ada manfaatnya? Enggak bisa ngambil segenggamnya. Mikail begitu, suruh ngambil saripati tanah, mau mencipta manusia. Kalau patuh surga, kalau enggak patuh neraka. Enggak bisa ngambilnya. Israfil enggak bisa, hanya malaikat maut yang bisa. Kata malaikat, kata Allah, Azrail, ambil tanah. Yang kalau diambil, kalau nanti jadi manusia, kalau ibadah dikasih surga, kalau enggak ibadah neraka. Ini mau urusan kau, saya mau patuh aja. Ambil. Maka malaikat yang berurusan dengan manusia, kesehatannya hanya malaikat Azrail, malaikat maut. Sebetulnya Azrail bahasanya, cuman bahasa umum Israel. Yang benarnya Azrail. Dia nih yang ngerti sama kita, ngerti ngurusi. Malaikat yang paling banyak bersentuhan dengan kita dari segi kesehatan hanya malaikat maut, malaikat Azrail. Itu begitu. Saudara minum obat, sakit, minum obat. Azrail lah yang bagian meneliti reaksi obat. Biar saudara faham, ini saya terangkan kemari-mari. Kata Israel, ini nggak bisa tubuhnya untuk menelan mengurai obat, nggak bisa. Kata malaikat Azrail, maka dengan minum obat mati. Mati. Kenapa? Karena tubuhnya udah nggak bisa menelan obat, mengurai, merespon obat, udah nggak bisa. Maka tugasnya Azrail cabutnya. Bila kemudian badan kita bisa merespon obat, maka dilihat sama malaikat Azrail, ini bisa meresponnya, sembuh kita.
Begitu. Malaikat yang mengerti kesehatan malaikat maut, karena dia yang ngambil struktur tanah. Ngerti. Kalau saudara sakit pengen sembuh, stroke apa, darah tinggi, hadoroti no malaikat, no hadoroti. Malaikat dia itu yang ngurusin kesehatan. Jadi orang berobat ke rumah sakit mati emang juga karena memang kagak bisa ngerespon. Nggak bisa ngerespon mau bagaimana? Cabut. Begitu. Ada yang sembuh, ya karena masih bisa merespon. Yang tahu itu struktur obatan malaikat maut. Begitu. Saudara banyak sakit, stroke, segala macam. Stroke bukan penyakit ringan, berat. Berat. Segerobak aja berat, apalagi stroke. Bener nggak? Stroke. Itu begitu. Ini nih saudara, hadarat ini malaikat biar sembuh kalau saudara sakit. Malaikat nih kan suka kalau tahlilan tuh sumaila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin khususan ru'asaihim Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil alaihi salam. Ini biar sehat, enggak jebol ketahanan tubuhnya, biar sehat. Kalau enggak jebol, dia nih pakar kesehatan. Itu malaikat maut, malaikat Azrail mengerti amak kesehatan. Karena itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Azrail, bagaimana kau cabut nyawa?" "Ya Rasulullah, kalaulah saya ini udah cari rezekinya kemana-mana dari timur sampai barat, utara sampai selatan, masih ada jatah dia dari Allah yang kudu keterima dari Allah, maka saya nggak bisa cabut nyawa, nggak bisa cabut." Jadi malaikat maut tuh nggak semena-mena cabut manusia. Kalau masih ada rezekinya, nggak bakalan mati. Kagak bisa, saya kagak bisa. Kalau masih jalan rezekinya ada. Dari ini nih saudara, jangan takut sama pensiun, jangan. Ada Pak Guru ada. Jangan takut. Kalau masih hidup rezekinya masih banyak. Itu jangan takut. Sampai malaikat maut tuh cerita sama Nabi, boro manusia umatmu nyamuk. Kalau rezekinya masih ada, saya nggak bisa nyabut. Makanya ada orang itu nyamuk udah megelin banget, lewat lagi di depan mukanya, sampai sakit tangannya, enggak kena. Itu karena rezekinya masih banyak, enggak bisa nyabutnya, enggak bisa. Jadi kalau kita masih hidup nih, rezeki kita masih banyak. Jangan takut kagak makan, jangan. Orang masih hidup masih makan. Khalaqtuka li'ibadati, wahai manusia, kucipta engkau untuk mengabdi kepadaku. Ibadah aja, ibadah, jangan gak ibadah. Makan kita, makan. Teman kita pensiun udah 30 tahun hidup, masa kita yang setahun lagi mau pensiun stres? Lah kan dia udah pensiun 30 tahun, udah juga dia yang stres? Kagak, dia paham, kita belum paham. Tenang aja, tenang aja, enggak stres, enggak. Begitu. Maka mantepin wong malaikat ini ngabdi untuk ngurus kita tanpa perlu kita bayar.
Allah, maka kita ini makhluk mulia untuk dekat dengan Allah. Jangan nggak ibadah, jangan. Kita ini ibadah. Kalau malaikat ibadah terus, kalau iblis bengal terus. Kalau kita ini harus pandai mengelola antara akal sama nafsu. Kalau kita lolos, pangkat kita lebih tinggi dari malaikat. Kalau enggak lolos, pangkat kita lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Begitu, lebih rendah dari binatang. Begitu. Maka Allah lewat lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kajian malam hari ini sebagai bukti dan dalil bahwa malaikat itu ciptaan Allah, tidak layak untuk kita sembah. Dia adalah makhluk Allah, hamba yang mulia, kerjaannya ibadah, tidak pernah maksiat, mengikuti apa perintah Allah. Karena dari cahaya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berjenis kelamin laki, tidak jenis kelamin perempuan, tidak beranak binak, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak, saudara dan seterusnya. Ini malaikat. Inilah dalil bahwa malaikat itu makhluk dan wajib kita percaya bahwa malaikat itu ada seperti apa yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun saudara, dari malaikat yang begitu banyak, ada yang wajib kita kenal namanya atu demi atu. Dan ini tidak malam hari ini kita bedahnya. Wajiblah kita tahu satu demi satu nama-namanya, yang diwajibkan untuk tahu satu demi satu. Kalau yang diwajibkan secara global, ya secara global malaikat itu ada dan banyak. Tapi ada yang dinamanya disebut satu demi satu, itu kita wajib tahu dengan fungsi dan tugasnya. Nanti saja pertemuan mendatang kita bedahnya. Wallahu a'lam bishawab.